acara keempat penyampaian materi, acara kelima Q&A, acara keenam penutup. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai acara pada hari ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Lead GDSC Unsri 2022-2023. Kepada Kak Meltia Dewi Salsabila, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini suaraku jelas nggak ya? Kurang keras, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya teman-teman bisa hadir di sini untuk mengikuti rangkaian acara Synthetic Web Dev Last Day yang diselenggarakan oleh GDC Unsri. Aku di sini sebagai lead dari GDC Unsri ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan waktu yang teman-teman luangkan. Semoga acara hari ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru, koneksi baru, mendukung perkembangan diri kalian sesuai dengan tujuan GDSC yaitu Connect, Learn, and Grow. Please enjoy the web series. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Meu atas sambutannya. Beralih ke acara selanjutnya, yaitu dokumentasi. Diharap untuk teman-teman partisipan yang hadir untuk menghidupkan kameranya. Selanjutnya kepada dipersilakan. Baik, terima kasih. Kepada peserta dan panitia diharapkan untuk membuka kameranya karena sebentar lagi dokumentasi akan kita laksanakan. Baik, mungkin dokumentasinya sudah bisa kita mulai ya. Sekarang kita mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Oke. Lalu untuk yang slide kedua. 1, 2, 3. Ini dokumentasi telah selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Cecilia Purba telah membantu acara dokumentasi. Memasuki acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi di Day 2 yang akan disampaikan oleh Kak Zidan Arkan, selaku core team dari Front End Web Development GDSC Unsri 2023. Sebelumnya aku menyapa dulu nih Kak Zidan ya. Halo Kak Zidan. Halo Anhar. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah, masih bisa ngerjain tugas kuliah. Alhamdulillah ya Kak. Oh ya Kak, boleh nih di spoiler sama teman-teman yang udah hadir. Hari ini secara garis besar bakal bahas apa aja? Oke, jadi kita hari ini bakal bahas itu ya tentang framework AstroJS, di mana kita bakal lihat gimana sih Island Architecture itu, cara kerjanya apa aja, dan mulai buat website pakai AstroJS. Sama kita bakal slicing desain udah dibuat sama core team UX kemarin Kak Kevin. Itu sih untuk hari ini. Oh, jadi hari ini bakal bahas AstroJS ya teman-teman. Oke nih Kak Zidan, kayaknya udah pada nggak sabar mau dengerin materi dari Kak Zidan. Boleh langsung aja Kak disampaikan materinya. Aku share screen ya, izin. Nah, udah kelihatan belum share screen aku? Udah Kak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kenalin, nama aku Muhammad Zini Arkan. Aku kali ini diamanain sebagai core team front end ya di GDSC Unsri. Kalian kalau mau kenalan aku bisa lewat GitHub ataupun lewat LinkedIn. Terus kita hari ini sebelum aku nyampein materi biar nggak lama, aku bakal nyuruh kalian untuk install AstroJS terlebih dahulu. Nah, copy ya. Itu mungkin untuk install AstroJS apa aja. Jadi kalian siapin directory kosong dulu untuk kalian buat supaya kalian bisa nginstal AstroJS. Di situ ada juga React dependency sama kita bakal pakai Tailwind untuk nyimpan itunya file-filenya. Oke, kedua biar lebih cepat juga karena di GitHub sendiri itu asetnya nggak bisa di-download satu-satu dan agak banyak ya gambarnya itu aset juga.
yang udah aku sharing. Sama GitHub link. Kalau di GitHub link itu kalian bisa lihat, bentar aku apa. Nah, di situ ada GitHub Astro ya. Linknya udah ada di situ. Kalian kalau udah selesai nginstal Astro, udah selesai nginstal apa aja tadi, React ya, dependensi, Nanostore sama Tailwind CSS, kalian bisa langsung itu aja, copy paste folder, terus isinya sama CSS-nya juga. Itu karena aku pakai Tailwind, jadi mungkin untuk filenya sendiri nggak bakal banyak sih isinya. Oke, karena kalau kita mau buat HTML CSS bakal makan waktu. Jadi mungkin kita langsung terjun ke ASO.js dan gimana cara dia pemakaian ASO.js itu sendiri. Oke, next. Karena udah, sambil kalian nginstal, aku juga sambil ngasih materi untuk ASO.js sendiri. Oke, jadi sebelum kita mulai ke ASO.js sendiri, kita bakal balik lagi nih, kita bakal kenalan lagi sama yang namanya SSR dan CSR. Nah, oke. SSR apa sih CSR sama SSR ini? Jadi CSR itu singkatannya dari server-side rendering ya. Jadi yang buat website biasanya kalau pakai PHP murni, biasanya itu untuk halaman website itu sendiri, biasanya HTML, CSS termasuk JavaScript-nya juga bakal di-render di dalam server. Jadi klien dan server itu erat sekali ikatannya di dalam SSR. Jadi dia bakal nge-load HTML kalian, CSS kalian itu di server, baru kemudian setelah di-render diberikan kepada klien, ke user sendiri, kepada kita yang buka website tersebut. Sementara client side rendering itu kebalikannya. Jadi kebalikan dari SSR, di mana untuk CSR sendiri dia bakal ngerender banyak hal itu di sisi klien. Jadi server sendiri nggak bakal banyak beban karena itu dia bakal ngepaketin JavaScript kalian ke dalam sisi klien, di mana kalian nanti bisa nge-load si JavaScript itu di browser dia, habis itu baru tampil websitenya. Biasanya itu untuk aplikasi SPA sih, single page application, ataupun bisa dibilang kayak yang pakai framework React kayak gitu. Biasanya framework library JavaScript itu dia pakai CSR, client side rendering. Oke. Terus tapi SSR sama CSS itu juga punya kekurangan ya. Jadi SSR sendiri aku mungkin bahas lebih dulu untuk masing-masing kedua hal ini. Untuk SSR sendiri dia tuh idealnya untuk apa? Biasanya kita pakai static website ya. Static website biasanya website yang nggak banyak interaksi, kita biasanya pakai SSR. Bisa pakai Laravel, kalian bisa pakai Code Igniter. Dia bakal jamin bahwa untuk secara default ya, website yang pakai SSR itu dia bakal lebih cepat untuk initial pack-nya. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian buka website yang biasanya dia akan tampil lebih duluan daripada website yang pakai CSR. Itu merupakan salah satu kelebihan SSR. Kemudian apa? Dia nggak ada dependensi JS, jadi dia nggak bakal karena itu di dalam server. Di sisi klien dia nggak bakal banyak untuk merender JavaScript itu sendiri karena itu udah dilakukan di sisi kelas. Apalagi kalau untuk sendiri dia itu bakal lebih baik ya dalam mengelola SEO, search engine optimization, karena lebih mudah untuk diakses oleh web crawler sendiri karena dia di-render di server dan itu bakal nge-boost SEO dia. Jadi kalau kita mungkin bisa pakai mesin pencari ya kayak Google, biasanya website yang pertama itu merupakan website yang dibuat pakai SSR, server-side rendering. Sementara CSR sendiri itu gimana? CSR sendiri itu biasanya idealnya untuk single page application, untuk web application ya. Jadi dia ketika sudah dibuka untuk CSS sendiri, ketika website sudah di-load penuh ya, dia bakal lebih mudah interaksi antara user. Jadi dia bakal jamin kalau udah di-load, si user itu pasti lebih mudah untuk lakukan interaksi. Baik itu ngeklik buton, bisa keluar modal, atau mungkin ada script lain di dalam website tersebut yang harus interaktif lah istilahnya kalau kita pakai CSR. Robust JS library dan juga ya tadi. Tapi ada juga kelemahannya untuk SSR dan CSR sendiri. Kalau SSR karena dia harus komunikasi dengan server, jadi setiap keinginan user, hampir setiap semua hal yang dilakukan user di website SSR itu harus dikomunikasikan dengan server. Jadi walaupun koneksi kita cepat, tapi kalau servernya lambat ya pasti dia lebih lambat juga karena dia harus komunikasi ke server terlebih dahulu. Direspon ke sisi klien itu kenapa biasanya SSR itu static site gitu. Kemudian untuk ya site, jadi dia nggak banyak interaksi karena memang ya idealnya untuk website statik. CSS sendiri dia kebalikannya, dia mungkin pas kita ngeload website pakai CSS itu bakal lama untuk nampilin websitenya. Tapi ketika dia udah selesai ngeload dia bakal nunjukin interaksinya lebih bagus daripada SSR tadi. Nah itu yang buat SSR itu lebih unggul kalau di sisi interaktif. Tapi kalau
di load, dia bakal lebih lama ngelotnya daripada SSR. Jadi CSR itu bakal ngelotnya tuh lama karena dia ngepaketin seluruh JavaScript gitu. Nah, dia juga require banyak perpustakaan dari luar dan konsumsi memorinya lebih tinggi daripada SSR itu sendiri. Oke. Mungkin next. Nah, ASO.js sendiri itu apa sih sebenarnya ASO.js itu? Jadi ASO.js itu sebagai framework ya, bisa buat suatu website tuh lebih cepat. Dia fokusnya tuh ke kecepatan website. Jadi dia pasti mastiin kalau website kita buat itu lebih cepat daripada website yang kita buat pakai framework lainnya, karena dia memang content focused website. Oke, mungkin aku jelasin itu dulu. Nah, jadi kenapa muncul istilah island architecture? Karena sebelum ada island architecture ya, CSR sama SSR itu sering jadi perdebatan. Jadi orang banyak debat, CSR lebih baik, SSR lebih baik. SSR itu tampilannya lebih cepat daripada CSR, tapi yang orang suka pakai CSR bilang tapi percuma tampilannya lebih cepat kalau nggak interaktif gitu. Mendingan nunggu lebih lama tapi langsung bisa dipakai gitu. Perdebatan antara CSR dan SSR. Tapi Island Architecture itu keluar, dia muncul kenapa nggak digabungin aja? Kenapa nggak kelebihan CSR dan kelebihan SSR itu disatuin biar bisa meminimalisasi kekurangan pada masing-masing dua metode ini. Nah, Island Architecture. Island Architecture biasanya juga disebut partial hydration ya gitu. Apa sih jadi Island Architecture tuh? Island Architecture itu sebuah cara baru dalam kita membuat website. Itu mengarah pada cara satu website dapat tetap interaktif untuk user dengan menganggap suatu JavaScript ya, sebuah script yang kita kirimkan itu sebagai pulau isolasi dan HTML itu sebagai lautan statik. Dapat kita lihat di sini gimana kita bisa buat suatu website tuh yang statik itu biarkan statik, nggak usah dipakai sebuah JavaScript, dan yang JavaScript itu jadikan sebuah pulau supaya kita bisa ngasih interaksi di dalam HTML itu. Jadi gitu. Jadi hydration tuh istilah yang diberikan bagaimana sebuah JavaScript itu di sisi klien mengubah statik HTML menjadi sebuah HTML dinamis dengan cara menempelkan script di dalamnya gitu. Jadi hydration itu apa? Itu pengertian itu apa? Oke. Mungkin kita bisa lihat ya perbandingan antara SSR, CSR dan Island Architecture. Bagaimana cara dia merender? Kalau SSR itu render all component together baru dihydrasi, sementara progressive hydration itu render semua komponen, hydrate kunci komponen utama, baru kemudian secara berkelanjutan hydrate komponen yang lain. Sementara Island Architecture itu static komponen. Jadi yang buat dia jadi nilai plus karena website itu kalau dia HTML CSS-nya di-render di dalam sebuah server itu pasti akan lebih cepat daripada ketika di-render di klien gitu. Jadi hal yang bisa lebih cepat dilakukan di server, baru kemudian script-nya, si script tadi dikasih sisi klien. Dan klien tadi bakal yang nentuin apa sih JavaScript mana yang harus dijalankan, mana sih komponen atau elemen yang harus ditempelkan JavaScript kayak gitu. Jadi kita ya sebagai developer juga bisa nentuin, oh ternyata ini aja sih yang harus interaktif, nggak harus semua itu interaktif, dan ada yang statik yang bisa dibuat statik, image, CSS, HTML itu dibiarkan server yang handle, sementara untuk yang interaktif sendiri biarkan klien yang handle. Jadi dia bakal nyiptain satu website yang robust ya, isinya lebih cepat gitu. Oke. Nah, salah satu framework yang udah ngadopsi Island Architecture ini namanya AstroJS. Oke. Jadi AstroJS itu sebenarnya cuma framework lainnya, tapi dia MPA, jadi dia multi pack application. Jadi setiap pack itu dianggap sebagai pack khusus, pack application. Jadi kalau kita pindah halaman tuh biasanya dia bakal nge-refresh juga, tapi dia nggak bakal JavaScript itu secara default ya. Secara default AstroJS itu nggak akan maketin JavaScript. Jadi dia hanya maketin sebuah static pack karena dia fungsinya itu, dia fungsi kelebihannya itu dia batasnya di kecepatan. Dia buat sebuah website yang cepat gitu. Oke, terus ya pakai Island Architecture tadi. Nah, Island Architecture sendiri itu digunakan di sisi server dan klien, di mana nanti setelah dibuat di server itu sendiri akan buat sebuah placeholder ya, kayak wadah gitu, wadah atau tempat untuk daerah interaktif yang kemudian itu akan diisi oleh JavaScript dari sisi klien kayak gitu. Mungkin gambaran lebih jelasnya itu kayak gini ya, gimana cara kita gabungin hal yang jadi kelebihan SSR dan hal yang jadi kelebihan CSR jadi satu yang namanya Island Architecture. Oke, mungkin udah untuk teorinya. Mungkin itu ya, aku bakal lanjut ke packnya. Jadi aku anggap kalian udah selesai nginstal tadi, nginstal hal-hal yang diperluin. Ini aku pakai npm, kemudian kita masuk ke sini.
pack sama cell. Oke. Nah, mungkin kita mulai dari struktur dulu ya, apa aja yang ada di dalam AstroJS sendiri setelah kalian install. Nah, pertama-tama mungkin pas kalian install pack itu nggak keluar 4 folder ini ya. Folder pertama tuh kalau kalian di project itu biasanya aja terus ada indeks, indeks Astro ini. Nah, mungkin aku bakal dulu apa tugasnya masing-masing. Nah, menurut dokumentasi Astro sendiri ya, untuk pack sendiri itu biasanya isinya itu file-file atau komponen-komponen yang bakal jadi halaman kalian, kayak halaman about, halaman home, itu biasanya bakal ditaruh di packs. Nah, sementara untuk layout sendiri itu biasanya untuk pembungkus. Jadi pembungkus dari elemen yang bakal lebih besar. Jadi biasanya kan mungkin kalau ada, mungkin aku biar bisa lihat secara langsung. npm run dev. Oke, refresh. Nah, kalau kalian udah selesai ngopas dari GitHub itu bakal kayak ini. Dan ini masih HTML CSS murni ya, walaupun pakai Tailwind tetap aja pakai CSS. Jadi kalian bisa lihat sendiri bagaimana bentuk websitenya untuk salah satu clone tadi GitHub, tapi untuk pack repository aja. Jadi ini lanjutan ya, lanjutan dari desain yang udah dibuat sama Kak Kevin kemarin. Karena habis waktunya jadi ini bentuk hasil yang aslinya yang jadinya. Mungkin di kemarin tuh di sini ininya nggak ada kan, tapi di desainnya tuh di sininya ada sebenarnya. Oke. Terus kita balik lagi ke folder ini. Mungkin aku besarin ya bentar. Kayaknya udah lumayan besar sih, kayaknya udah kelihatan. Balik lagi ke sini. Nah, misalkan ini ada card kan. Kita card ini karena dia bentuknya mungkin walaupun beda background, tapi secara harfiah sama aja sih, panjangnya sama, terus warnanya juga, bordernya juga sama, lengkungannya. Nah, yang ini yang kalian bisa ekstrak ya, ekstrak namanya si yang sama ini, CSS yang sama ini dibuat jadi file baru, namanya biar dia bisa si ini. Jadi kalian nggak perlu 2 kali buat CSS yang sama hanya untuk satu komponen yang sama gitu maksudnya. Jadi anggap aja layout ini tempat untuk komponen-komponen atau elemen-elemen yang bakal bungkus elemen yang lebih besar lagi gitu. Oke, lanjut. Mungkin komponen ini biasanya kita bakal banyak ya, kita bakal banyak kalau kalian udah boleh buat project pakai Astro, kalian bakal ngoding itu di komponen, karena komponen ini merupakan bagian dari profile sama footer. Biasanya kita buat itu dipecah-pecahnya di dalam sebuah komponen, dan dia juga bisa kita simpan dalam React gitu, dalam file React, file foo. Jadi yang lainnya dari AstroJS itu adalah dia bisa pakai banyak framework ya, banyak library maksud aku. Jadi kayak library React, terus React, itu bisa kalian lihat di dokumentasi sendiri, dia dukung itu. Jadi ketika mungkin ada bisa dilakukan komponen React misalkan, tapi nggak bisa dilakukan oleh Vue.js. Tapi ada juga yang bisa dilakukan oleh Vue.js, tapi nggak bisa dilakukan React. Nah, kalian bisa gabungin 2 library itu jadi satu di dalam Astro itu sendiri gitu. Dan Astro juga bakal jamin nggak bakal susah untuk ngaturnya. Tapi untuk sekarang, karena kita bakal pakai React aja, karena kita cuma misalnya React dependency ya, jadi kita bakal lihat bagaimana sih React itu berkolaborasi sama AstroJS. Oke. Mungkin kedua, kalau kalian lihat kan layout gimana, buat layout isi dari, kan isinya awalnya ini kan meta ini di indeks, ngapa aku pindahin ke dalam layout. Jadi gini, karena Astro itu merupakan framework MPA ya, multi-pack application, dia nganggap setiap pack itu terpisah sebagai satu. Jadi setiap pack itu, karena about ini terpisah ya dari repository, kita harus bungkus itu ke dalam dalam sebuah layout yang lebih besar lagi, namanya layout. Dan kita harus ngasih slot ini. Oke, mungkin aku kasih itu aja ya caranya, cara ngaksesnya. Jadi routing di Astro itu dia nggak pakai kayak routing di React, dia pakai A gitu, ancor, nilai ancor biasa, habis itu masukin nama ininya. Dalam hal ini bot, mungkin aku akses router dulu. Nah, ini udah ada di sama terms. Anggap aja terms itu bot. Oke, coba tes terms. Nah, dia bakal ngelot juga gitu, karena multi-pack komponen gitu. Terus kita mungkin bisa balik lagi ke repository. Nah, dia gitu cara untuk kalian pakai A saja, jadi nggak perlu ekspor apa-apa. Kalian cukup pakai A, habis itu arahkan ke kalian di folder text gitu buat, atau terserah kalian lagi yang baru nggak apa. Nanti terus kalau selesai tadi dia bakal ke
Tapi jangan lupa kalau kalian cuman misalkan kalian hapus ya layoutnya. Oke, coba aku hapus. Ya, aku balik lagi. Refresh. Ngepaketin yang ini aja, dia nggak bakal paketin yang lainnya karena ingat dia MPA, jadi setiap bagian elemen itu dianggap tersendiri sama dia, dianggap setiap pack itu pisah, nggak sama gitu. Oke, kita balikin lagi coba. Oke. Sip, balik lagi ke repository. Oke, next kita bakal bahas apa ya selanjutnya itu. Biar kan default ini AstroJS tuh nggak marketin itu kan, nggak marketin JavaScript gitu istilahnya. Dia nggak ngirim Java. Jadi gimana kita bisa buat website interaktif gitu? Nah, kita bisa pakai library tambahan nih, kayak React tadi gitu. Dan kita bisa spesifikasikan apa sih elemen yang mau kita buat jadi interaktif. Mungkin aku tunjukin caranya. Jadi kita di sini punya button itu ya, drop down button. Yes, drop down button yang harusnya bisa dipencet biar dia bisa nampilin sebuah modal menu kayak gitu. Oke. Mungkin kita lihat dulu tempatnya di mana. Itu di popular ya. Popular berapa? Oh iya, sorry. Nah ini contribution year 2022. Oh ini 2023 span contribution year ada. Nah ya ini ya Maret. Oh activity. Oke, kita bisa lihat, kita bisa ke contribution activity. Kita bisa lihat kalau di sini ada drop down dan dia ada menunya juga, ada absolute ini, tapi masih hidden. Karena nggak mungkin kan aktif terus kalau itu. Jadi kan harus hanya jika dipencet. Nah, kita bisa buat komponen baru ya. Pakai namanya itu kita bakal pakai React, new folder, drop down. Namanya terserah kalian, tapi aku buat namanya drop down button. Yes, karena dia komponen React. Oke. Terus cepet. Nah, import React, drop down button. Udah install DPDC tadi nggak bakal error ya, karena React-nya udah dikonfigurasi gitu. Oke, mungkin kita mau ini jadi sebuah komponen React kan. Kita bisa copy si button ini, kita copy dulu. Kita taruh di sini. Oke. Nah, kenapa dia merah? Karena si flag-nya ditaruh di bawah. Oke. Save. Ke sini. Sekarang kita panggil. Kita import drop-down buttonnya ke dalam sini. Kita lihat apakah berhasil. Jadiin komentar dulu ini. Biar nggak ganggu. Sini. Button. Oke. Tampilin. Oke. Harusnya tampil ya. Ntar aku lihat. Tampil. Nah, dia tampil. Dan ini merupakan JSX 2023 ini. Kenapa kalau kita ubah misalkan jadi 2024, dia bakal berubah juga. Jadi kita tahu bahwa ini JSX, tapi ya kita salah sih sebenarnya kayak gini. Kenapa kita buat sebuah komponen React ya, tapi dia cuma statik. Nah, kita kan harus kan dia bisa dipakai dimanapun, terus dia bisa dipakai terus, sama kita bisa ngirimin suatu props lah istilahnya gitu. Oke, kita harus buat ini jadi sebuah dynamics, nggak masalah. Oke, kita lihat dulu strukturnya. Kita buat props. Jadi biasanya untuk ngirim data tersebut di dalam React itu ya kita pakai props biasanya. Kalian bisa pakai itu, tapi aku bakal pakai props. Oke, terus kita bakal nerima teks di sini. Ini harusnya interaktif. Props text misalkan, yes. Terus list. Nah, list ini kita kan nggak cuma satu kan, bakal banyak juga kan isinya. Selain A ini, mungkin kita bisa ambil dulu. Kita bakal buat jadi map. Kita bakal ngirimin array ke dalam sini. Caranya itu props, kita ngambil itu, taruh namanya itu menu, titik map, bongkar, kembali function, masukin item, kita ngambil item per itunya, per itemnya kita ambil indeksnya. Kalau di React itu otomatis akan mengembalikan sebuah indeks yang kita bisa pakai untuk key. Return. Oke. Sebuah list yang mana isinya itu item tadi. Oke, jangan lupa kita pakai key di sini untuk menyimpan indeksnya. Jadi dia bakal dibedain per per button,
per hal istilahnya. Oke. Satu lagi nih ya, kan harusnya muncul kan pas dibuka, pas ditutup dia harus pas dia true berarti true, is modal open true, is modal close berarti dia false gitu kan. Berarti kita bisa pakai ustat di sini. Kita bisa import ustat. Oke, sebuah hook yang bisa kita pakai untuk ngendalin stat dari keadaan, ngendalin keadaan dari aplikasi React kita. Oke, cons buka array dia ngembalin 2 nilai apa ya namanya? Is open aja. Is open set is open. Sama dengan use stat. Terus karena dia defaultnya itu false, berarti kita simpan false. Nah, kita bakal ngembalin 2 nilai. Mungkin quick review aja ya untuk React sendiri. 2 nilai ini is open dan is open ini saling saling terhubung ya. Jadi is open kelas tadi, terus set is open ini bakal ngubah nilai is open tadi. Oke. Mungkin kita tempel kita apa namanya? Drop down handle. Drop down buka. Oke. Habis itu kita masukin set is open. Kebalikan dari is open. Oke. Nah, habis itu kita tempelin deh di buttonnya. Klik. Apa ini? Klik sama dengan drop down handler. Nah, oke. Mungkin kita mau ngecek ya apakah ada ini. Mungkin kita bisa pakai console log. Terus tampilin is open-nya. Kita mau lihat nilainya berubah nggak gitu. Oke, ini jangan lupa dihapus ya. Nah, oh iya, kondisi. Nah, karena kita mau buka ini hanya jika dia nilainya true ya. Kalau memang dibuka, berarti kita harus dalam tandain karena di JavaScript kan. Kita dalam sini is open, pakai ternary operator, tanda tanya, buka ini masukin ya. Kalau dia nggak ada, berarti kembaliin nggak usah kembaliin apa-apa, nol aja, kosong. Oke. Selanjutnya kayaknya udah bener sih ini. Dia udah jalan, terus masuk sini kita kirimin namanya teks kan. Apa aja namanya? Teks sama menu ya. Oke. Teks itu karena dia tahun. Teks sama dengan sorry. Teks aja berarti 2023. Terus menu buka tanda kurawal, array 2022, 2021, 2020. Oke, cukup 3 aja. Dikirim harusnya udah bisa ya kalau kita lihat secara utuh karena dia nggak ada gangguan. Oh iya, satu lagi karena kita pakai JSX, berarti kita harus mengubah kelas ini jadi kelas name. Sebenarnya errornya nggak bakal ganggu sih, tapi tetap aja namanya error harus diselesaikan. Kelas name lagi name. Oke, kayaknya udah. Terus ini jangan lupa dia nggak bisa tanda hubung lain. Oke, ini jadi with sip, kayaknya udah sih. Kita lihat. Oke, apakah di error? Oke, dia udah tampil. Kita refresh, kita buka inspect. Kita lihat apakah bisa. Nah, kok nggak bisa? Padahal kita udah buat itu, kita udah buat drop-down pakai JSX. Fungsinya juga udah bener, kelihatannya nggak kompleks, terlalu kompleks, cuma nampilin data, habis itu kita kasih script. Nah, itu yang jadi pembeda. Kita harus ingat lagi, kalau Astro tuh nggak pernah maketin JavaScript ya secara default. Jadi, kalau kita nggak ngasih tahu, kita mau ngirim JavaScript di satu komponen, si Astro nggak bakal ngirimin itu, dia nggak bakal ngerender si JavaScript itu. Jadi kita harus, hey Astro, aku mau button ini nyimpen suatu JavaScript. Oh, oke. Dia bakal buat sebuah placeholder, habis itu baru ditempelin script dari sisi klien. Jadi caranya gimana? Tenang aja, nggak bakal kompleks kok. Kita cara buatnya, kita nggak perlu buat kayak tipe data baru lagi atau kita buat itu. Tinggal kita masuk ke sini, ke Astro-nya. Kita spesifikasikan bahwa kita mau nge-load suatu JavaScript di komponen drop-down button ini. Oke, kita refresh lagi. Nah, dia masih ada kelas. Ntar aku cek lagi. Kelasnya di mana? Kayaknya nggak ada sih. Ini udah bener. Oh iya, relatifnya bentar. Oke. Kita lihat lagi, nah nggak ada lagi errornya. Mungkin kita bisa klik. Nah, dia sekarang udah muncul. But ya tetap aneh sih ngapa kayak gini.
udah jalan JavaScript-nya. Mungkin kita benerin dulu. Key sendiri. List. Oh iya, ini harusnya list. Sorry. Aku hapus dulu ini. Harusnya listnya yang di loop. Gimana ya? Aku hapus aja lah. Aku copy dulu ini. Buat lagi. Oke. Proxy titik menu. Titik map. Iya. Habis itu simpen ininya, taruh di atas. Oke, jadi dia ngeloop ini, dia ngeloop ini. Terusnya udah benar nih. Key-nya di list. Oke. Oh, ini index, sorry. Oke. Terus ini harus dibuat return karena kita pakai map. Terus ini. Oke, save kayaknya udah bisa sih harusnya. Nah, coba kita tes lagi sekarang. Kita refresh. Masih juga ya. List tadi harusnya listnya itu sih. Oh. Sini. Listnya di bawah ya. Sini. Nah, item indexnya key. Index is not defined. Kenapa? Source menu map. Oh, index ini. Sorry. Sini bisa. Oke, aku nggak tahu ya kenapa dia bisa gitu. Harusnya per kelas itu dia berubah nilainya. Kelas name-nya. Mungkin karena kelas name-nya beda ya. Kopas, aku taruh sini. Apakah dia bakal beda? Sama aja ya. 2022. Maaf guys. Arahnya salah. Aku buat satu arah ya, bangsa nggak bisa. Dia ngeluarnya jadi sorry. Mungkin aku balikin lagi kayak awal. Jadi salahnya bukan di JSX-nya, aku yang salah ngirim data. Oke, tadi itu bener ternyata. Listnya memang harus di dalam. Oke, coba lihat lagi. Nah, kayaknya udah benar sih ini. Kita udah misain tadi itu karena arahnya satu, jadi dia cuma ngelupnya cuma sekali. Oke, sorry. Oke, kita lihat lagi. Nah, udah benar sekarang. Oke. Terus kita bisa pindahin ini ke tempat lain ya. Mungkin kita mau pakai di input contribution. Karena kita udah buat kayak gitu, berarti tinggal kopas aja sebenarnya sih drop down butonnya. Client load. Mungkin nanti aku jelasin client load ini gimana cara kerjanya. Kita pindahin dulu ke dalam contribution here ya. Mana dia yang pakai itu. Oke, ini banyak ya. Yang cepet aja lah ya, biar nggak kebanyakan. Soalnya aku mau ngasih tau NanoStore tadi. Contribution setting itu di sini ya. Oh, di activity. Oke, kayaknya ini. Nah ini juga sebuah drop down. Kita import lagi drop downnya. Ini udah ada drop down button. Import drop down button. Ini dihapus aja ya kayaknya. Tapi beda nggak? Oke, kita hapus aja misalnya.
kirim data, load. Jangan lupa kalau kita pakai Astro, kalian lagi load, habis itu tampilin datanya. Ganti teksnya mungkin itu ya, contribution settings. Oke. Apa namanya? Terserah ya, menu item, terserah kalian namanya apa. Kevin misalkan. Oke. Kita lihat lagi. Oke, dia udah bekerja. Jadi dia bisa dipakai di tempat yang sama ya. Selama fungsinya masih sama, itu drop down untuk drop down. Jadi kita nggak perlu buat lagi untuk drop down tadi, nggak perlu buat kelas lagi. Terus kita udah bisa reaktif. Nah, mungkin yang lainnya kalian bisa pindahin sendiri ya. Kalian bisa pindahin sendiri, kalian ganti namanya nggak masalah. Aku cuma nunjukin 2 itu aja. Terus kita bakal bahas tentang klien ini. Oke, jadi di dalam dokumentasi sendiri, sebenarnya klien itu jatuhnya sama sih. Dia bakal ngeload JavaScript apabila ada sesuatu gitu. Apabila ada sesuatu. Dia ada yang namanya visibility. Jika klien itu dilihat ya, hanya jika komponen itu dilihat, biasanya untuk carousel sih itu. Nah, jika untuk dilihat, maka dia baru bakal ngeload JavaScript-nya gitu. Ada juga yang namanya idle. Nah, biasanya untuk button ini kita pakai idle. Kenapa? Karena load ini biasanya dia akan dalam priority-nya bakal high gitu. Dia bakal paling tinggi, dia juga bakal di-load secara bersamaan pas kita ngerender server juga gitu. Ngerender aplikasi HTML CSS-nya di dalam server gitu. Jadi kita mungkin lebih bagusnya kalau kalian install itu ya, extension dalam Astro bakal dijelasin sama dia apa sih fungsi load ini. Dia bakal start importing di komponen JS at pack load gitu. Jadi pas pack itu load, dia bakal juga ngimport komponen JS yang ada di dalam load ini, di mana dia bakal jadi prioritinya tinggi gitu. Dia bakal diutamain juga. Jadi harus lebih cepat. Misalnya gini, pokoknya si komponen ini walaupun dia pakai JavaScript, dia harus dilihat oleh user ketika website ini di load. Berarti kita harus pakai client load gitu. Jadi pas selesai pas kita ngeload sebuah web, dia bakal juga ngeload JavaScript-nya gitu. Kalau kita pakai idle ya. Nah, dia ngeloadnya nanti. Tunggu dulu yang utama yang pakai load itu selesai di load JavaScript-nya, baru tampilin itunya. Baru load JavaScript untuk si button ini. Si button menu ini ya, apa tahun ini ya. Nah, si button ini baru di load JavaScript-nya. Tapi dia tetap bekerja, tenang aja. Pas diklik, nah, dia tetap bekerja karena udah selesai. Kita kan memang dalam localhost kan ini, localhost cuma sih gitu prosesnya. Tapi kalau di aplikasi udah besar dan kalian hanya mau jika button itu diklik di load JavaScript-nya, berarti kalian harus pakai idle gitu. Jadi dia nge-load kalau ada interaksi antara usernya gitu. Dan masih banyak lagi kliennya tadi. Kalian bisa lihat di template directive ya. Di sini dia jelasin secara utuh. Di ini klien directive dia jelasin secara utuh gimana sih cara Astro itu ngerender sebuah file UI kayak React tadi, dia bakal ngolahnya gimana. Nah, ini kita bisa lihat sendiri client load itu high untuk yang pakai load. Jadi secara langsung ya, setelah dilihat UI elemennya harus interaktif secepat mungkin gitu. Medium di bawah load, tapi tetap dibuat UI elemennya. Kayak button tadi nggak perlu terlalu buat ya. Nah, ada visible juga. Visible ini dia hanya jika terlihat gitu, kayak hanya jika komponen itu terlihat baru dia di load gitu untuk dari sisi kliennya gitu. Jadi dia nggak bakal ngeberatin si web user sih kayaknya, website itu nggak bakal ngeberatin karena ya kita nggak bakal ngelihat sebelum kita ngelihat si komponen ini, dia nggak bakal ngeload JavaScript-nya gitu. Dan juga banyak sih kayaknya udah banyak sekali klien di sini yang bisa kita pakai sesuai kebutuhan kita untuk mastiin bahwa bisa kita buat itu sangat cepat hasilnya gitu. Oke, lagi ke kodenya. Kodenya kita udah buat itu contribution. Mungkin kita masuk ke sedikit style ya, kayak play animation ini. Sebenarnya harusnya ada style sih. Dulu. Kalian kita bisa buat style di sini. Stylenya itu di atas ini ya. Jadi kalau kalian mau buat style, kalian nggak pakai Tailwind nih. Kalian nggak pakai Tailwind, kalian mau buat style. Kalian bisa buatnya itu nggak harus di dalam sebuah buat CSS baru di global. Kalian bisa buatnya itu langsung di file Astro ini. Kayak jatuhnya kayak style biasa, kayak style inline. Nah, style inline kalian bisa buat apa ya, misalkan mana contribution tadi di bagian play animation ya. Oke, mungkin aku hapus aja ini karena nggak pakai lagi, kita udah ada drop down button. Mana tuh? Oh bukan, salah, sorry, itu di year. Nah, di year di play animation ini, oke, kita buat style ya, style terus kasih
kelas lah misalkan, apa namanya, terus animation. Oke, misalkan apa, font size. Font size-nya jadi kita besarin misalkan jadi 5 rem. Kita lihat, nah dia bakal besar gitu. Nah dia nggak bakal ganggu itu ya, dia nggak bakal ganggu yang lain. Jadi misal pindahin ini ya, kita mau pakai animation ini. Jadi caranya sama sih kayak inline CSS ya. Di satu folder, kita nggak bakal bisa dipakai ini di popular ataupun di activity gitu. Jadi kita cuma bisa pakai ini di sini, kecuali jadi kita pakai is global. Nah kita bisa pakai ini si, coba ya aku kecilin jadi 2 rem misalkan, si animation ini ke dalam tempat lain, misalkan di popular, di bagian mananya ya bagusnya, coba di popular Apple Store ya. Nah kita kasih animation. Maksudnya dia, nah dia bakal ngikutin juga, dia bakal bisa dipakai di sini. Tapi itu biasanya jarang sih is global, itu biasanya di global aja kalau kita mau pakai secara global. Oke, aku cuma mau nunjukin aja sih caranya gimana. Kita balikin lagi, kita hapus lagi ini. Animation ini mana tuh? Ini juga ya. Oke. Aku mau nunjukin itu aja sih sebenarnya. Nah, dia bakal balik nomor lagi. Terus mungkin Nanostore ya. Tadi kan kita juga udah nginstal Nanostore kan tadi di dalam tadi. Nah, Nanostore. Nah, Nanostore ini apa sih? Jadi kalau di dokumentasi ASOS sendiri, Nanostore itu fungsinya itu untuk ngasih state. Jadi ngasih state maksudnya gimana? Dia bakal buat untuk kondisi jadi global gitu. Kita bisa pakai di, nggak harus di satu library yang sama, nggak harus misalkan. Kita bisa pakai juga di ataupun di React bisa gitu. Tapi kan yang kita pakai React, mungkin kita bisa lihat ya gimana cara makainya. Ini mirip use context sih kalau kalian pernah pakai React use context. Oke, mungkin kita buat sebuah source ya di sini. Kita buat store namanya. Terus buat namanya apa? Misalkan aku mau buat store untuk elemen button misalnya gitu. Button. Kita simpan pakai JS. Kita import atom itu apa atom ya? Atom from nano. Ntar aku mau ngecek dependensi asal belum nano store. Ya udah. Pokoknya udah sih karena dia udah masuk zip ya. Oke. Kita buat export cons, kita export nilainya, kita buat nilai lagi namanya apa? Taruhlah aku mau ngeklik suatu button, misalkan kita mau ngeklik button ini ya, mana dia? Button ini nanti ngubah teks ini. Oke. Cons itu data. Data misalkan. Sama dengan kita pakai atom, kita masukin nilainya. Nah, misalkan itu lagi sebuah teks ya, string. Halo. Coba. Atom, kayaknya udah bener sih ini. Nanostore. Oh, kayaknya ada masalah sama itunya. Nggak apa-apa. Coba kita tes dulu. Nah, ini udah benar ya. Oke. Kita balik lagi, kita buat komponen baru. Namanya button. Jadi kan drop down button. Kita untuk handle button di sini. Oke, nah mungkin sebelum aku lupa, aku mau ngasih tahu kalian karena Astro ini bukan JSX ya. Jadi kalau kita nggak bisa buat function di sini, habis itu kita ekspor atau kita ekspor ke dalam sebuah JSX. Jadi kalau kalian berusaha buat function, misalkan kalian mau buat function di sini, dia nggak bakal error, misalkan fn sama dengan sebuah function, dia nggak bakal error, Tapi kalau kita berusaha ngirimin ini ke JSX misalkan, dia nggak bakal bisa karena di ASOS sendiri inbuilt-nya dia bakal ngirimin string. Itulah kenapa aku pakai itu string tadi untuk buat drop down buttonnya, nerima string, karena untuk Astro sendiri dia nggak bisa
kita ngiriminnya itu sebuah function ataupun objek itu, kecuali kita buatnya di script gitu. Jadi harus itu salah satu hal yang harus kalian perhatiin, karena memang Astro itu bukan sebuah JSX ya jatuhnya. Walaupun dia kayak bisa pakai React, sebuah JSX juga. Oke, balik lagi. Mungkin buton kita ambil di mana ini? Activity ya. Activity. Mana buton? Nah, ini buton. Mungkin aku copy. Pasti. Nah, show more activity. Ini ubah lagi jadi teks, misalkan pakai props lagi. Misalkan kalian mau pakai props, nggak masalah. Props di teks. Oke. Import butonnya di kebanyakan ini, mungkin aku tutup dulu yang lainnya. Oke, jadi cuma 2 ini aja. Oke, kita import buton sip. Kejadian sebuah komentar dulu di sini. Oke, teks sama dengan apa, change activity misalkan. Show activity udah harusnya. Oke. Oh ya, jangan lupa lagi kliennya lagi. Kliennya kita bakal masuk. Oke. Klien kita lihat. Oke, kelas name lagi, sorry. Sip, kayaknya udah ya, udah bisa jalan di sini. Udah muncul. Oke. Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita mau pakai nanosort. Gimana caranya? Kita pakai simpen nanosort ini. Oke, berarti kita harus import 2 hal. Pertama, kita harus import lagi si nilai buton tadi. Kita simpennya dalam bentuk apa? Namanya itu tadi apa? Buton data ya. Oke. Namanya terserah kalian sih. Aku buat bahas ini tadi. Oke, dari store buton. Terus satu lagi apa? Kita bakal pakai uStore gitu. Port uStore. From sorry. Oke, bentar, aku mau ngecek dulu bener nggak nanosort ya? Bentar, di sharing stat. Nah, ini merupakan konsep yang sama sih di React tadi. Kita bisa lihat. Nah, ini kita lihat, oh, pakai add ya. Oke. Kurang. Oke, dia kurang add tadi. Oke, sekarang kita butuh 2 hal ini untuk ngambil datanya. Jadi kita tinggal buat variabel baru lagi, variabel pakai tanda $. Namanya boleh sama, buton data juga. Atau kalian beda nggak masalah. Panggil uStore, simpan buton data tadi. Jadi si buton data ini bakal nyimpen nilai yang ada di dalam buton data tadi. Itu halo ya, halo. Kemudian kita bisa tampilin datanya gitu. Kita bisa buat handler gitu. Buat constate show. Oke, bisa buat konsol. Ambil ini. Oke, tempelkan di on click. Show data. Oke, kita lihat ya. Bentar lagi, Pak. Oke, udah client idle. Kita lihat apa udah nggak error lagi. Coba. Nah, dia bakal munculin data yang kita simpen tadi. Oke, gimana kalau kita mengubah nilainya? Nah, di dalam uStore ini kita mengubah nilai, kita pakai buton data. Jadi kita bukan pakai ini cuma nampil nilai aja ya. Kalau kita dalam buton data ini, dia akan nyimpen namanya itu kayak set gitu. Set itu untuk mengubah datanya. Jadi buton data. Nah, itu ada set, namanya apa? Mungkin kita tambah lagi halo juga misalkan. Apakah dia bakal ngupdate ya? Nah, dia bakal ngupdate. Jadi halo juga. Jadi dari halo, dia bakal nampilin data halo juga gitu.
pas diklik lagi. Oke. Tapi kita nggak jadi konsol kayak, kita mau coba kita pakai untuk komunikasi di contribution activity gitu. Bisa. Mungkin P-activity ini bisa kita copy ya. Kita copy, kita buat sebuah JSX baru di mana dia bakal nerima perubahan nilainya. New file activity ya namanya. Cobalah activity aja. Activity data misalkan. JSX. FC. Oke. Terus kita import. Taruh dalam div aja lah. Tampilin data, habis itu ngubah nilainya. Import yang sama lagi. Mungkin aku copy aja. Tetap sama ya, itu datanya yang kita ambil. Oke. Habis itu kayak tadi lagi. Boleh sama. Mungkin aku ganti BDB ya, button handler lah misalkan. Handler sama dengan terus button data. Oke, save. Handler di copy. Kita tampilin di sini. Apa bisa ya? Oke, harusnya bisa sih karena dia nilai kan. Kita nggak, sebenarnya user ini perlu enggak? Ya perlu lah mungkin untuk ngambil nilainya. Oke, ubah nilai jadi hal juga, tinggal kita panggil aja ini halo activity-nya. Import activity data. Kita save, kita taruh di sini ya. Tetap pakai client juga karena walaupun dia nggak ada script tapi tetap dia nerima perubahan kan. Berarti dia tetap harus pakai client gitu. Coba kita pakai load. Idle sama load. Bisa nggak? Oke. Kita lihat. Lagi-lagi kelasnya ini. Masih ada nggak? Oke, masuk ke sini. Kita ubah. Nah, dia bakal tampil ya. Itu bakal tampil dan itu bakal dinamis juga. Oke ya, jadi halo-halo juga gitu. Atau kalian mau buat jadi sebuah state juga nggak masalah, dia bisa nyimpen function. Kalau nanostate itu bisa nyimpen function kalau nggak salah, bisa nyimpen function, bisa nyimpen objek. Kalian juga bisa nyimpan boolean gitu. Oke, datanya udah selesai. Kita juga udah nunjukin itu routing yang tadi, sama about project udah bisa, ini udah bisa diklik, sama data juga itu sih. Edit profil atau kalian mau buat model juga bisa pakai itu. Biasanya itu fungsinya itu sih, kalau kalian udah banyak komponen, kalian pakai komponen berbeda, kan nggak bisa kan pakai props juga, misalkan kalian pakai foo. Nah, kalian bisa nyoba pakai itu, Nanostore. Dan kelebihan lainnya itu, kalau nggak salah dia bakal lebih kecil, lightweight juga. Karena ASO itu memang mementingin kecepatan gitu. Kalau kalian lihat di sini. Nah, dia bakal ngasih tahu kenapa Nanostore, karena dia ringan dan framework agnostic. Itu artinya kita bisa sharing set between framework tanpa tidak terlihat gitu. Karena dia memang flex bener-bener mudah kalau pakai sharing set di dalam ASO.js itu sendiri. Oke. Sama store compare. Oke, kayaknya itu aja sih kalau dari aku materinya. Ini bakal aku GitHub desktop. Bakal aku push untuk itunya jawabannya nanti. Kalian bisa lebih eksplorasi lagi ya. Karena ini masih banyak untuk ASO sendiri yang perlu dieksplorasi, dan ASO.js sendiri itu merupakan framework baru juga, jadi masih pendatang sih istilahnya. Masih banyak fitur yang harus dieksplorasi dari sisi ASO.js itu sendiri, dan masih banyak juga yang harus ditambahin di Astro biar dia lebih bagus sih jatuhnya gitu. Oke, mungkin aku udah dulu. Kalau materi dari aku, boleh kembali ke MC. Baik. Terima kasih Kak Zidan atas materinya yang luar biasa yang telah disampaikan. Jadi untuk memperluas wawasan kita dan mungkin masih ada yang masih kebingungan soal materi hari ini, aku bakalan buka sesi Q&A kepada teman-teman partisipan yang mau nanya-nanya nih ke Kak Zidan. Silakan on mic ataupun boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom chat di sesi Q&A.
Boleh nih teman-teman, dipersilakan untuk bertanya. Untuk panitia silakan dibuka untuk box chatnya. Oke, boleh. Silakan, Vito Sulaiman. Kak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Zilzan Vito Sulaiman dari Teknik Informatika Angkatan 2022. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah, Kak, kemarin saya membuat aplikasi dengan React. Nah, pada saat nge-load website dari React tersebut, gambar yang di-load-nya itu lumayan lambat, Kak. Nah, setelah saya telusuri, ternyata mengekspor atau mengimport gambar tersebut itu ukurannya 4 kali dari ukuran normal. Nah, setelah itu saya problem solving, ternyata di React itu ada kayak fitur untuk mengoptimalisasikan di gambar. Nah, pertanyaannya, di AstroJS ini ada nggak, Kak, fitur yang sama seperti React tersebut untuk optimalisasi gambar? Terima kasih. Baik, terima kasih Vito atas pertanyaannya. Pada Kak Zidan dipersilakan untuk menjawab. Itu pertanyaannya. Mungkin ya kalau sendiri itu dia karena time kecepatan ya. Dia ada nama itu Astro Image. Kalau kalian lihat di dokumentasinya itu mungkin aku kasih ya. Dia bakal ngasih ke file kalau kita pakai file Astro. Dia ngasih tahu gimana caranya biar kalian bisa buat chatnya salah kayaknya. Kalian bisa lihat dia bakal ngasih tahu kalian caranya gimana biar kita bisa nge-load suatu gambar itu lebih cepat gitu. Karena di dalam built-in sendiri, jadi bakal lebih mudah sih untuk akses pembuatan optimalisasi gambar ini. Di situ juga kayaknya udah lengkap banget sih cara optimalisasi gambar di Astro. Kayak kita bisa nentuin ukurannya per device, kapan kalau dia device-nya segini berapa ukuran gambarnya, terus kita bisa nentuin size juga kalau aku nggak salah, sama weight-nya gimana. Itu untuk kasus sendiri gambar itu ya dia optimalisasi itu gimana. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Zidan atas jawabannya. Gimana nih Vito Sulaiman, apakah udah jelas? Terima kasih, Kak, sudah jelas. Oke Kak, ada pertanyaan dari kolom chat dari Al-Iksan Faik. Izin bertanya Kak, kapan kita harus pakai AstroJS? Proyek seperti apa yang cocok untuk mengimplementasi AstroJS, Kak? Oke, langsung aku ya. Jadi makasih untuk Ihsan, bagus pertanyaannya. Jadi untuk kasus sendiri karena dia memang baru pendatang dan dia karena kecepatan berarti untuk aku sendiri proyek-proyek yang bagus untuk pakai Astro ini apa? Pertama, kita butuh satu website yang cepat. Kita butuh website yang cepat tapi juga interaktif gitu. Karena kita lihat tadi kan kelemahan SSR sama CSR tadi. Kalau CSR dia interaktif, kalau SSR itu dia lebih cepat ngeloadnya. Nah, karena kita pakai Astro tuh kalau kita butuh satu website, misalnya klien kita butuh website yang cepat, ketika dicari langsung ketemu di pertama, peringkat pertama di Google. Dia juga interaktif, terus cepat ngeloadnya gitu. Nah, kita bisa pakai Astro sebagai alternatif karena kita kalau kita udah bisa Astro itu pakai React, kita bisa pakai Vue, kita bisa pakai Preact. Library UI-nya itu sangat banyak ya dan bisa saling berkomunikasi gitu. Jadi cocoknya untuk seperti apa? Ya ketika kita butuh project di mana kliennya butuh tapi juga interaktif di saat yang sama gitu. Jadi kita bisa pakai Astro. Nah, tapi untuk sekarang karena dia juga baru AstroJS nih, mungkin ada beberapa hal yang belum bisa dilakuin dan juga mungkin. Tapi kalau untuk sekarang, kalau websitenya itu nggak terlalu banyak interaksinya, karena tadi kan kita lihat dia nggak bisa nge-main function kan dari file Astro tadi, file JSX, dia harus pakai store tadi. Kalian bisa itu dulu sih sebenarnya explore
library UI lain kayak React ataupun Angular ataupun Vue.js. Nah, ketika kalian udah bisa menguasai itu, kalian bisa pindah ke Astro.js gitu sih menurut aku. Jadi biar cepat lagi, kalau kita butuh website yang cepat, kita butuh website yang interaktif, itu saatnya menurut aku kita boleh nyoba pakai Astro.js karena mudah tadi dan nggak ribet untuk mempunyai sendiri. Gitu sih menurut aku. Oke, ayo nih teman-teman yang mau bertanya silahkan. Itu ada nanya kayaknya. Ya. Nah ya, ada pertanyaan dari Keisha. Kak, kadang yang membuat website itu menjadi lama bukan hanya dari script JS, tapi juga bisa karena gambar yang dikirimkan. Untuk Astro sendiri, apakah ada fitur untuk mengoptimalisasi gambar? Kayaknya pertanyaan sama kayak Pito tadi, Kak. Iya, sama. Mungkin juga ya. Jadi kalau di Asus sendiri itu punya library untuk mengendalikan image tadi. Kita bisa nentuin kapan size-nya kita mau kapan. Misalkan 1920 size-nya gimana, kalau dia mobile gimana. Jadi itu linknya udah aku kasih untuk image gimana untuk optimalisasinya. Oke. Oh, nggak ada ya. Kayaknya udah ya. Udah ada di chat to image. Nah, Pito nanya lagi nih, Kak. Astro ini cocok nggak untuk web seperti e-commerce yang membutuhkan banyak pengaturan state, Kak? Nah, tanyanya Vito. Jadi untuk di Astro sendiri, memang dia ngutamain kecepatan ya, dia ngutamain kecepatan dan interaktif. Tapi untuk sekarang interaktif dibandingkan kita pakai framework library UI kayak Next.js ataupun kita pakai React, terus kita pakai Angular, kita pakai Vue.js. Menurut aku kayaknya untuk interaktif yang padat itu masih kalah Astro.js. Jadi kalau kita memang butuh website yang utamanya itu interaktif, yang memang interaktif kayak misalkan Twitter ataupun kayak Facebook ataupun kayak Instagram, berarti cocoknya itu untuk sekarang ya Astro sendiri itu belum cocok untuk website kayak gitu. Jadi kita bisa pakai React, kita bisa pakai library lain ya pokoknya. Untuk sekarang tapi mungkin yang kedepannya Astro nanti bakal ngupdate sih biar dia lebih leluasa lagi kita buat sebuah website yang interaktif. Tapi di saat yang sama harus cepat gitu sih. Udah jelas mungkin gitu. Oke. Ayo teman-teman terkait materi yang disampaikan sama Kak Zidan, kalau mau nanya-nanya, kalau mau minta pendapat sama Kak Zidan boleh langsung aja. Soalnya masih lama nih sesi tanya jawabnya nih. Kak Zidan masih haus akan pertanyaan. Nah, ada pertanyaan dari Erik Primkaiser nih, Kak. Sebenarnya Astro.js itu dikategorikan sebagai SPA atau MPA, Kak? Oke, mungkin balik lagi ke materi satu tadi ya. Jadi Astro.js itu sendiri merupakan multi-page application ya. Kalau kalian lihat di dokumentasinya itu bakal bisa kasih tahu kalau ternyata Astro.js itu memang multi-page application karena dia sistem itu SSR. Jadi dia memang nge-render HTML CSS itu dari sisi server karena memang lebih cepat dan secara SEO itu lebih bagus gitu. Jadi memang untuk Astro sendiri dia menekankan sebuah multi-page application gitu. Tapi kalau nggak salah bisa sih dibuat jadi single page application, ada itu tweaks-nya gitu. Tapi secara default itu dia multi page application untuk Astro sendiri gitu. Erik, apakah udah jelas? Jadi Astro.js itu termasuk MPA ya, Erik?
Oke, ada next question nggak dari Isan Paik lagi? Apakah AstroJS support TypeScript, Kak? Oke, mungkin itu ya, karena aku tadi pakai JavaScript biar lebih mudah. Jadi ya si AstroJS itu sendiri dia support itu pakai TypeScript. Jadi secara default ya, kalau kita lihat pas kita install tadi, kalau kalian ngikutin install tadi, dia ada pilihan apakah Anda mau menggunakan JavaScript menggunakan TypeScript gitu. Nah, kalau kalian otomatis ngubahnya jadi TypeScript, mungkin aku kirim ini. Dan ini ada di, nah itu dia udah TypeScript. Jadi ya aku mungkin nyaranin kalian pakai TypeScript sih kalau udah mulai ngerjain project pakai Astro, karena TypeScript sendiri lebih minim bug sama lebih minim kesalahan karena dia merupakan upgrade dari JavaScript gitu. Dan juga belajarnya nggak bakal susah sih, soalnya TypeScript itu nggak bakal nge-reinvented JavaScript gitu istilahnya. TypeScript itu kayaknya cuma nambah fitur aja sih, nambah fitur dari JavaScript lebih bagus lagi, karena kan JavaScript sendiri di dunia developer tuh banyak itu sih, banyak bug kayak tambah, mungkin kalau kalian menguji tuh kayak hasilnya nggak sesuai kalian inginin, padahal harusnya sesuai, misalkan bolehan ditambah bolehan gitu. Nah, TypeScript tadi itu untuk mengurangi kesalahan kayak gitu jadinya. Jadi untuk Astro sendiri dia support untuk TypeScript, dan untuk kalian yang belum belajar TypeScript, aku saranin belajar TypeScript. Itu sih jawaban aku. Oke, terima kasih Kak Zidan atas jawabannya. Nah, dari Vito lagi. Oh, semangat sekali Vito. Oke. Boleh langsung dijawab aja, Kak? Oke, selain support TS, support SAS/. Oke, kalau aku sendiri aku belum pernah nyoba pakai SAS/ atau stylus untuk mengubah TS itu sendiri. Aku seringnya pakai Tailwind. Tapi mungkin di sini kalau kalian ke halaman style ya, style itu ada kalau nggak salah di TSS dan styling ya, itu TSS dan styling. Kayaknya dia bakal ngasih nih support di bagian CSS preprocessor itu. Kita bisa lihat kalau mungkin aku tunjukin, mungkin aku share screen lagi ya. Nah, kita bisa lihat kalau Astro itu dia bakal dukung juga pakai SAS ataupun stylus yang kamu bilang tadi gitu. Tinggal kalian install aja di dalamnya. Dan aku nggak bakal ngeberatin juga sih, karena dia Astro itu memang jamin bahwa kita pakai Astro itu bakal cepet gitu Vito. Kayaknya dilengkap sih. Oke, gitu jadi Vito ya jawabannya. Nah, ada pertanyaan dari Elven Costancio. Kalau bagi yang pemula, lebih baik menguasai JavaScript dasar terlebih dahulu, atau boleh langsung ke framework, Kak? Framework. Terima kasih, Elvan. Nah, mungkin kalau aku sih bagusnya itu belajar JavaScript dulu ya, belajar dari dasarnya dulu. Karena kalau kita namanya juga framework JavaScript itu kan berarti bantu kita ya sebagai developer JavaScript, bagaimana biar kita bisa buat sebuah website itu lebih cepat pakai library itu. Tapi kalau aku baca juga di komunitas ya, ada orang yang nggak belajar JavaScript, jadi dia langsung belajar React, dia langsung belajar pakai framework, dan dia bisa gitu. Tapi ya tetap aja ya kalau kayak gitu tuh kurang bagus sih menurut aku, karena kita harus mulai dari awal dulu. Jadi kita belajar dari JavaScript dulu, kita belajar JS6 gitu kan, kita lihat dulu apa sih fungsi masing-masing gitu, baru kita loncat ke library ataupun framework gitu, karena itu bakal mempermudah kita dalam menguasainya. Tapi mungkin kalau kalian ada tuntutan gitu ya, mungkin kalian mau cepat, kamu mau cepat nih belajar, bisa kalian langsung mulai ke framework, tapi bakalan lebih susah kalau dibandingkan kalau kalian belajar tuh mulai dari JavaScript dari awal dulu gitu. Dan ya kalau dari aku sendiri sih, aku nggak saranin sih belajarnya langsung ke library, kecuali memang ada kebutuhan khusus lah kayak gitu, kalian harus pindah langsung ke framework gitu sih, Elvan. Terima kasih atas pertanyaannya.
Nah Kak, ada lagi dari Rizalul Fikri. Tadi kan aku lihat Astro bisa combine sama framework lain kayak Bootstrap. Nah, kan Astro kalau jalanin JavaScript harus dimention di load client side atau server side. Jadi otomatis kalau kita pakai framework lain, kita harus menguasain penuh ya Kak, framework yang kita pakai itu. Kapan fitur framework itu dipakai JavaScript, kapan enggak? Pakai JavaScript apa enggak? Oke. Jadi untuk di dalam sebuah framework sendiri ya itu biasanya udah disebutin sih dia itu frameworknya apa, kayak kalau kita bukan ya yang tujuan utamanya itu untuk React. Jadi Next.js itu memang dibuat untuk React gitu. Kalau Next.js itu bisa untuk dua-duanya. Nah, jadi kalau kita tahu kapan itu biasanya udah disebutin sih di dokumentasinya apakah sebuah framework itu merupakan framework JavaScript atau tidak. Jadi menurut aku kalau kita mau tahu atau kita nggak mau tahu, kita bisa lihat di situnya di dokumentasinya apakah framework itu pakai itu nggak sih? Dia itu framework apa sebenarnya? Kayak di Bootstrap itu kan kita udah tahu, oh dia ini framework HTML CSS. Tailwind dia juga framework bukan framework sebenarnya, tapi bisa aja kita sebut framework Tailwind CSS sama HTML gitu. Jadi untuk Astro sendiri, kalian nggak perlu pakai React ya untuk Astro sendiri. Kalian bisa buat tanpa library untuk Astro.js sendiri. Jadi kalian cuma pakai Astro aja gitu. Dan kalian nggak usah masukin sebuah aja pakai NPM. Tapi setelah kalian mulai ngodingnya, kalian nggak perlu pakai itu, nggak perlu pakai JavaScript. Kalian bisa langsung titik Astro, langsung buat sebuah static pack. Karena memang Astro sendiri di dokumentasinya udah bilang kalau dia itu nekenin sebuah static set. Bagaimana cara kita ngubah static set itu biar lebih cepat. Kan banyak kita kadang buat sebuah website yang cuma sederhana, kita pakai React karena tuntutan gitu. Kita nggak punya device tools lain misalkan. Kita males pakai HTML CSS biasa. Nah, kalian bisa pakai Astro. Kalian nggak perlu pakai JavaScript di dalamnya. Paling cuma untuk ngubah-ngubah buat pack aja. Misalkan kalian mau pindah pack, kalian bisa pakai routing yang settingnya juga mudah sih menurut aku, karena langsung buat file di folder packs, terus kalian pakai Anchor, kalian pindah klik Anchor tersebut langsung pindah ke halaman lain gitu. Ya, jadi kalau pertama, jadi jawaban aku kalau kamu mau tahu atau framework itu pakai JavaScript atau enggak, kamu baca dokumentasinya, framework ini untuk apa. Kedua, Astro sendiri itu merupakan salah satu framework yang walaupun bawa nama JavaScript, dia nggak perlu JavaScript di dalamnya gitu. Rizal. Oke, terima kasih Kak Zidan atas jawabannya. Ada next question dari Jonathan Immanuel. Apakah Astro.js fleksibel dan aman dari bug ketika diupdate? Oke, makasih atas pertanyaannya Jonathan. Untuk Astro.js sendiri, karena dia pendatang baru lah bisa dibilang di dunia framework ini. Jadi mungkin aku belum pernah nyoba update ya. Kalau untuk sekarang, karena dia dari tadi 1.0 ke 2.0. Kalau kalian lihat di dokumentasinya itu, di sini ada upgrade to versi 2. Dan kayaknya untuk aku baca di GitHub sendiri, kayaknya belum ada sih aduan bug karena dia nge-upgrade Astro dari 1 ke 2. Jadi mungkin untuk sekarang bisa dibilang Astro.js itu stabil untuk perubahan gitu. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah project Astro.js, tapi kita masih pakai versi yang lama, mungkin kayak gitu. Dan ya dia nggak bakal rusak sih kayaknya website kita. Soalnya untuk Astro sendiri dia pastinya udah ngetes dulu apakah upgrade yang akan dia lakukan itu berdampak nggak sama orang yang udah buat sebuah website pakai Astro.js gitu. Jadi untuk Astro sendiri, aku masih bisa bilang Astro.js itu sendiri masih stabil untuk saat ini ya, untuk update versi 2 ini. Jadi nggak usah takut sih kalau aplikasi kita rusak pakai Astro. Gitu, Jonathan. Oke, targetnya yes. Ya, jadi bisa backward compatibility ya gitu. Karena Astro sendiri aku lihat cara dia Newport framework lain, dia bisa pakai React, dia bisa pakai Vue.js. Itu pastinya sebelum dia di-update itu pastinya udah dites dulu kan untuk compatibility-nya gimana gitu. Paling NPM-nya aja sih harus update terus. Karena kalau nggak salah ada requirement-nya, NPM-nya versi berapa gitu. Kalau sisanya mungkin nggak ada sih menurut aku. Oke, ada tanya lagi ya dari Akif.
Ini masih boleh jawab nggak, MC? Iya Kak, silakan dijawab langsung aja. Oke, website yang terkenal pakai Astro. Mungkin Astro sendiri dalam situ kalau kita lihat apa aja yang udah ditampilin, yang terkenal tuh mungkin belum ada ya, karena aku bilang sendiri Astro tuh masih tergolong baru di dunia framework. Jadi orang masih harus itu dulu, masih harus belajar lagi, tapi belajarnya bukan belajar kayak belajar JS ya, maksudnya belajar gini, kita arsitekturnya itu baru, karena kita pakai arsitektur island arsitektur, yang notabene itu baru di dunia website, dan orang itu udah terbiasa pakai SSR sama CSR, udah terbiasa pakai itu, dan dia harus pindah lagi, dia harus belajar arsitektur baru, biar dia paham, oh apa sih bedanya SSR, CSR sama arsitektur ini. Jadi untuk yang terkenal sendiri itu masih belum ada sih untuk Astro sendiri websitenya. Mungkin kalian bisa buat satu website yang bakal terkenal untuk mengenalin Astro itu sendiri kalau kalian bisa, kan keren gitu kalian yang nyiptainnya biar Astro itu lebih terkenal. Tapi untuk sekarang tuh masih belum ada sih yang bener-bener wah gitu website terkenal yang pakai Astro. Kalau React kan ada Netflix kan, kalau React yang buat React terkenal karena dia buat Netflix gitu. Oke, terima kasih Kak Zidan atas jawabannya. Mungkin Kak Zidan nanti kita tunggu ya hasil Astronya. Oh, ya oke. Oke nih, mengingat waktu udah pukul 10.25, maka sesi kita tutup terlebih dahulu. Terima kasih pada teman-teman yang udah bertanya di Day 2 Event Synthetic Web Dev kali ini. Terima kasih juga Kak Zidan atas materi dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui, itu artinya kita sudah berada di penghujung acara. Aku Anharul Zikri selaku Master of Ceremony meminta maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih telah mengikuti acara ini dari Day 1 hingga Day 2. Sebelum aku tutup acara hari ini, aku mau ngingetin kepada partisipan untuk mengisi presensi di Day 2 ini untuk sebagai syarat teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Dan jangan lupa daftar di coding class yang dikirim lewat chat untuk mendapatkan decoding class secara gratis. Baiklah, aku pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.